Kami dari kelas 10 MP2 kelompok informatika ingin menjelaskan mengenai dampak sosial dari informatika, dampak dari dunia pendidikan, dan dampak ekonomi sosial. Make her disappear just like poof, then she's Nanti foto, tapi minggir dulu. Kenapa? Karena mau menjelaskan tentang dampak sosial informatika, pendidikan, dan ekonomi sosial. 바란 적도 없어 용서 따위는 난 금기를 겨눠 Watch me now Kak, foto! Ya udah, ayo. Informatika adalah bidang ilmu mengenai perancangan dan pembuatan sistem komputasi, serta prinsip-prinsip yang mencakup ilmu komputer, sistem informasi, dan teknik komputer. Dampak sosial informatika merujuk pada perubahan sosial yang terjadi sebagai akibat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam masyarakat. Ada dampak positif dari sosial informatika. Yang pertama, ada aktivitas keseharian. Kini kita dapat berbelanja, metode pembayaran, membaca berita, berkomunikasi dengan saudara, dan mengurus keuangan secara online. Dengan adanya teknologi Internet of Things atau IoT, memungkinkan kita mengatur perangkat rumah dari jarak jauh. Lalu yang kedua, ada pendidikan berbasis e-learning. E-learning menjadi solusi saat pandemi COVID-19 atau COVID-19. Pembelajaran daring melibatkan interaksi siswa, guru melalui video conference, materi dalam bentuk video, e-books, dan forum diskusi. Siswa berpartisipasi dalam kuis daring dan tugas daring, serta berkolaborasi dengan forum diskusi. Lalu yang ketiga ada kesehatan telemedicine yang memungkinkan kita berkonsultasi dengan dokter secara virtual, menerima resep obat, dan obat diantarkan ke rumah. Pembayaran dilakukan pun secara online. Lalu ada dampak negatif sosial informatika. Yang pertama itu merusak moral. Dampak sosial informatika dari sisi negatif yakni seringkali kita menemukan konten pornografi di internet. Pornografi berdampak negatif dan berpotensi merusak kesehatan mental dan moral individu. Lalu yang kedua, yaitu penyebaran informasi yang salah. Akibat dari cepatnya penyebaran berita palsu pun dengan mudah menyebar. Orang tak bertanggung jawab bisa memviralkannya. Nah, berita palsu ini bisa membuat kita percaya hal yang salah dan bahkan mendorong tindakan yang melanggar hukum. Lalu yang ketiga, menurunnya kemampuan berpikir. Nah, program dan fasilitas yang tersedia untuk sistem komputer dapat melakukan proses secara otomatis dan cepat. Para pengguna dapat langsung melihat hasil hanya dengan memasukkan data. Pengguna tidak tahu bagaimana mendapatkan hasil tersebut. Informatika membawa banyak dampak positif terhadap dunia pendidikan yang mencakup berbagai aspek seperti akses informasi, metode pengajaran, dan administrasi pendidikan. Berikut adalah beberapa dampak positif utama, yaitu Sudah ada dampak positif informatika dalam pendidikan. Yang pertama, ada akses yang lebih luas ke sumber belajar. Jadi internet menyediakan akses tak terbatas ke berbagai sumber informasi, termasuk jurnal ilmiah, e-book, artikel, video tutorial, dan kursus online. Hal ini memungkinkan siswa dan guru mengakses informasi terkini dan memperluas pengetahuan mereka. Yang kedua, ada pembelajaran jarak jauh dan fleksibilitas. Teknologi e-learning memungkinkan siswa mengikuti pelajaran dari mana saja. Ini sangat membantu bagi mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki kendala fisik untuk hadir di kelas. Yang ketiga, ada personalisasi pembelajaran. Jadi sistem berbasis teknologi ini memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa.
Algoritma dapat menganalisis kinerja siswa dan menyediakan material sesuai dengan tingkat kemampuan dan gaya belajar mereka. Yang keempat, ada interaktivitas dan kolaborasi. Alat digital seperti forum online, aplikasi kolaborasi, dan media sosial pendidikan memungkinkan interaksi dan kerjasama yang lebih efektif antara siswa dan guru. Ini mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Ini ada dampak negatif. Yang pertama, ketergantungan pada teknologi. Penggunaan teknologi yang berlebihan dapat membuat siswa dan guru terlalu bergantung pada perangkat digital yang dapat mengurangi keterampilan dasar seperti menulis tangan dan membaca buku fisik. Yang kedua, ada gangguan dan distractions. Yang ada akses mudah ke internet dan perangkat digital dapat menyebabkan gangguan bagi siswa. Mereka mungkin tergoda untuk mengakses media sosial, bermain game, atau menonton video selama waktu belajar. Yang ketiga, ada kesenjangan digital. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi. Siswa dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu mungkin kesulitan kayak mendapatkan perangkat keras, komputer atau tablet yang memadai yang dapat memperburuk kesenjangan pendidikan. Yang keempat, ada keamanan dan privasi data. Penggunaan teknologi dalam pendidikan mengharuskan pengumpulan dan menyimpan data pribadi siswa. Hal ini menimbulkan risiko keamanan dan privasi jika data tersebut tidak dilindungi dengan baik. Dampak positif dan negatif terhadap sosial ekonomi bisa bervariasi tergantung pada konteks spesifik seperti jenis kebijakan, peristiwa, atau perkembangan yang dimaksud. Dampak positif sosial dari ekonomi. 1. Peningkatan lapangan kerja. Dampak positifnya yaitu peningkatan lapangan kerja seperti dari investasi asing atau pembangunan industri baru dapat mengurangi pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan ekonomi. Dampak positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan standar hidup masyarakat, meningkatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya. Yang ketiga, infrastruktur yang lebih baik. Dan positifnya, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan transportasi publik dapat memfasilitasi mobilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, ada peningkatan inovasi dan teknologi. Dampak positifnya, investasi dalam R&D dan teknologi dapat mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan produk serta layanan baru. Dan dampak negatifnya, yang pertama, dampak negatif dari ketimpangan ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan meningkatkan kesenjangan pendapatan dan ketidaksetaraan sosial. Yang kedua, degradasi lingkungan. Dampak negatifnya, pembangunan industri dan urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan polusi udara, air, dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga, pengangguran struktural. Dampak negatifnya, perubahan teknologi dan otomatisasi dapat menyebabkan pengangguran struktural di mana keterampilan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang keempat, masalah sosial. Dampak negatifnya, peningkatan ekonomi yang tidak disertai dengan penguatan aspek sosial dapat meningkatkan kriminalitas, ketidakstabilan sosial, dan masalah kesehatan mental. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gue nggak ngomong. Mana sih itu? Kamu ngapain? Bingung mikirin konsep videonya? What you know about rolling down in the Tapi bohong. Udah be. Ntar kita di ini lagi. Udah pakai. Cepet deh. Udah apa-apa. Enggak, minjem bentar. Iya udah. Minjem motor. Iya. Udah mulai.